Om Swastiastu. Selamat siang semeton Hindu dimanapun Anda berada, di Nusantara ataupun di luar negeri, karena kita bisa menyaksikan dari mana saja. Nah, kembali saya hari ini Komang Priyambada hadir menemui semeton Sami, menemui saudara-saudara semuanya yang tentu berkeinginan mendengarkan ataupun mengetahui hasil progres dari sidang gugatan kita, gugatan PHDI yang murni ini kepada beberapa orang yang telah menamakan ataupun membuat kelompok untuk membentuk PHDI tandingan. Nah, bersama saya selalu di sini yang hadir tentunya menjadi kuasa hukum kami sekaligus sebagai penggugat, yaitu Bapak Dr. Ikut Sleging SHMH. Ya, beliau terbang dari Lampung. Terima kasih selalu hadir. Semangat sekali, selalu bisa menyempatkan diri mengatur waktu untuk hadir ke Jakarta. Nah, semeton kami tadi pagi-pagi kita sudah melakukan persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dan sidang hari ini agendanya adalah menjawab apa yang menjadi jawaban oleh para tergugat. Nah, tentu untuk jelasnya Pak Ketut akan menjelaskan apa inti dari jawaban kita atas jawaban mereka sebagai para tergugat. Nggih, Patut, mun siap? Nggih, terus Patut. Nggih, langsung nggih. Om Swastiastu. Nggih, Mas Dharma di seluruh Nusantara bahkan di luar negeri ya. Hari ini sidang dalam penyampaian replik ya di Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang kita sampaikan tadi pagi pada jam 9.15 ya, 9.30. Tadi kita sudah mulai persidangan. Dan dalam replik kami ingin menyampaikan apa sih yang kami jawab dalam replik itu, bahwa replik ada jawaban atas 3 eksepsi dan jawaban para tergugat. Ada 11 jawaban para tergugat, jadi kita sudah rampungkan dan kita sudah jawab dan uraikan dalam replik. Ya, kami selaku Ketua Tim Penasihat Hukum dari PHDI Pusat masa waktu 2001-2026 menyampaikan bahwa dalil semua yang disampaikan oleh para tergugat ini ya biasa kalau dalam jawaban selalu mengatakan bahwa itu tidak mempunyai kompetensi relatif atau bahkan absolut, tidak gugatan error impersona, salah, itu biasa. Tapi kan kita juga mengacu kepada dasarnya adalah ketentuan undang-undang di dalam keperdataan. Seperti yang mengatakan bahwa kami tidak memiliki kompetensi relatif dalam gugat. Jadi wewenang pengadilan itu dipertanyakan bahwa tidak berhak mengadili. Jadi kita katakan dan kita jawab dan kita bantah semuanya itu dengan jawaban bahwa ya, ada ketentuan hukum seperti 118 AIR mengatakan apabila para tergugat ini nggak jelas alamatnya, tidak jelas pengadilannya di mana, lain-lain pengadilan, jadi ada berbeda-beda pengadilannya, tempat alamatnya. Jadi maka yang digugat adalah salah satu di antara di mana tergugat itu ada, salah satunya saja yang masuk di wilayah kita. Yang kebetulan bukan salah satu yang masuk di dalam gugatan kami adalah 4 di antara 6 tergugat itu wilayahnya Jakarta Barat. Karena apa? Orang-orang yang kita gugat ini adalah orang-orang yang dalam jabatannya yang pertama menjadi ketua umum Parisade Pusat, jadi sekretaris Parisade Pusat, kemudian dia menjabat jadi ketua Sabowolaku Parisade Pusat dalam PHDI baru yang kami gugat, yang kami tidak percaya itu, yang dibentuk oleh para tergugat ini. Nah, kemudian ada yang menjadi pimpinan sidang segala macam, itu kita gugat. Jadi 4 diantaranya udah beralamat di wilayah Jakarta Barat. Jadi kompetensi relatif itu memang PN Jakarta Barat berhak mengadili perkara ini. Jadi begitu. Itu penjelasannya Pak ya. Itu penjelasannya. Jadi berhak mengadili. Oke, kita lanjut poin kedua. Nah, yang satu lagi yang paling krusial yang dianggap kenapa tidak parisadenya yang digugat hasil MS 12 ya, Parisade itu tidak kami akui, ngapain kami gugat itu, ngapain Parisade sebelumnya pengurusnya kita gugat yang mengeluarkan ya betul. Jadi Ketua Umum Parisade pada masa periodenya 2016-2021 kenapa? Pertanyaannya loh, kenapa Pak Ketut gugat dia? Dia yang mengeluarkan surat cacat hukum itu, SK yang expired, tahu nggak expired?
Jadi dia buat pada masa periode dia menyelenggarakan kegiatannya di luar masa jabatannya. Setelah masa jabatan sudah tidak jadi ketua umum Parisade Pusat, Ya. sudah rakyat biasa juga. Ya, dan sudah di demisioner. Sudah di demisioner. Nah itu Oke. makanya saya Jadi, minta dia. biar paham Biar paham juga ini Jadi, Mas Dharma ya. Jadi ini permainan semalam. Jadi dibilang kenapa nggak PHD-nya digugat? Gitu kan ya itu. Nah itu jawabannya tadi. Atau siapa Anda kenapa ngaku PHDI? Karena MLB itu menggunakan dasar ADART hasil muhasabah ke-11 di Surabaya. Nah, saya jelaskan. Jelaskan. Jadi dikatakan MLB itu tidak sah, Ilegal. itu karena ini ilegal, jangan asal ngomong, jangan asal ngomong. Jadi saya menyatakan bahwa MLB itu didasari oleh pasal 30 ayat 4. Lucunya dalam XSP dan jawaban daripada para tergugat dia katakan ngapain nggak minta izin sama Parisade Pusat, coba baca lagi. Saya bilang Jadi MLB mereka disuruh minta izin, diizinkan nggak kira-kira? ini yang tidak logik lah. Nggak apa, oke. Jadi kan yang berikutnya ya, yang berikutnya apa? itu kan seloroh. Jadi Ya. saya lanjutkan dikit dulu. Oke. Kenapa nggak minta izin? Oke. Nah karena di dalam anggaran dasar berdasarkan TAP nomor 2 Muhasabah 11 Surabaya dinyatakan cuman dalam keadaan mendesak dan demi keutuhan Parisade dapat dilakukan muhasabah luar biasa atas usul 2/3 dari Parisade yang ada. Nah sudah itu di anggaran rumah tangganya tidak diatur, harus izin ke Parisade Pusat melaksanakan sekali lagi muhasabah luar biasa. Kecuali adalah lokasabe luar biasa diatur di dalam pasal 36, bisa dibaca Ya. itu, download aja, baca. Karena kalau kesabut itu nanti hasilnya SK-nya akan muncul dari usaha. Ya. Itu sebabnya harus minta izin. Oke. Kecuali di sana di pasal 36 ayat 4 dijelaskan. Jadi di sana diusulkan 2/3 dari Parisade Indo Dharma Indonesia satu tingkat di bawahnya. Nah, itu jangan ya memakai kata-kata ini untuk Parisade Pusat ya. Untuk muhasabah jangan keliru. Lokasabe ya. Kalau lokasabe ya. Oke. Gitu loh. Jadi baca, pahami ADART, mari ngomong itu benar Pak. itulah. Oke. Nah, yang berikutnya Pak, ini yang berikutnya masih dalam kaitan jawaban gitu kan ya. Jawaban dari para tergugat ini. Lalu ada poin yang menyatakan bahwa dulu juga muhasabah lewat dari masa jabatannya nggak masalah. Nah, ini sekarang sebelum dijelaskan Pak Tut kan gini dulu. Berarti sebenarnya yang nyaut itu, yang menjawab itu benar ngaku bahwa muhasabahnya lewat masa jabatannya itu dulu ngakunya. Jadi ngaku nih. Nah, Ya, jadi apakah pengakuan bahwa lewat muhasabah itu melakukan muhasabah, lewat masa jabatan melakukan muhasabah itu sudah diakui. Nah, yang kedua, apa benar memang kalau dulu pernah lewat merupakan suatu kebenaran atau bagaimana Pak? Silakan jelaskan biar rumah tahu. Kebenaran hukum jangan dijustifikasi dengan sebuah kebiasaan atau hukum kebiasaan yang berlaku. Jadi kalau demikian, kalau biasanya nanti 6 tahun dilaksanakan muhasabah, muhasabah, 6 tahun jadinya masa bakti. Tidak demikian. Kebenaran tidak selalu dijustifikasi oleh sebuah kebiasaan atas pelaksanaan. Tetapi pelaksanaan itu tidak selalu dibenarkan oleh sebuah kebiasaan, hanya dijustifikasi oleh undang-undang. Jadi kalau berpikir tentang peradilan, berpikir tentang pengadilan, harus berpikirnya undang-undang, hukum. Teorinya adalah positif water leak Bayes teori. Harus itu hukumnya. Belajar nih nanti nih. Belajar nih yang itu aja. Nah, jadi berarti kalaupun dulu muhasabah itu pernah dilakukan melewati batas waktu, bukan berarti itu benar. Karena tidak ada yang mempermasalahkan, maka itu lewat. Coba sekarang ada masalah begini, nggak benar. Gitu maksudnya. Itu poinnya. Oke, ada lagi nggak poin yang lain yang penting Pak? Silakan disampaikan. Saya kira semua poin-poin itu seperti ini yang paling yang paling isu ada 2 lagi, yaitu bahwa kami hasil muhasabah ini yang 12 adalah yang sah karena dihadiri, dibuka oleh presiden dan ditutup oleh wakil presiden. Satu lagi Bapak, bahwa untuk menjustifikasi Anda sah atau tidak itu hanya ditentukan oleh undang-undang. Ingat itu, undang-undang. Hanya karena tugas Anda selaku ketua umum lah
yang mengakibatkan Anda harus membuat surat keputusan. Baca itu di anggaran dasar, wewenang dan tugas daripada Parisade Pusat, ya, Parisade Pusat, ya. Itu baca, saya tidak perlu menggurui. Ya, silakan baca ke itu. www.pri.org Baca di sana. Baca itu. Jadi kenapa kalau nggak saya keluarkan SK, bisa nggak? Ya nggak sah juga, karena Anda punya wewenang. Wewenang itu harus diimplementasikan dalam sebuah keputusan, memerintahkan para pihak untuk membuat panitia. Sayangnya SK Anda itu expired. Itu saja. Karena expired itu saya permasalahkan Anda. Jadi apa yang dihasilkan oleh Anda yang bermasalah. Cacat hukum semua. Cacat yuridis, cacat hukum semua. Jadi seperti itu. Yang kedua yang paling krusial, kami diizinkan oleh AHU. Bukan diizinkan, gini yang itu. Jadi sebelum yang tadi dulu clear kami ya, jadi bahwa ada tupoksi yang jelas, tugas pokok fungsi yang jelas nih dari para pengurus gitu kan ya. Siapapun Anda sebagai pengurus, jadi mohon diperhatikan, baca ADART dengan baik, baru kita bisa mengimplementasikan, menerapkan dengan baik. Nah, yang terakhir sebelum kita tutup ini, justru ini yang terakhir ini tadi disinggung oleh Pak Tut gitu kan ya. Yang lagi heboh nih adalah selain hadiri oleh presiden dan wakil tadi, sekarang kami sudah disahkan oleh negara sudah mengakui bahwasanya kami sudah punya AHU. Ini jawabannya. Jadi ya karena sudah punya AHU. Nah sekarang mari kita dengarkan, benar nggak atau sebenarnya kalau kita taat hukum gitu kan ya, apa yang sebenarnya terjadi? Silakan Pak Tut ya. Jadi saya potong dulu tadi agak clear. Jadi kita menarik ini. Pertanyaan ini menarik. Saya bilang ingat ya, di dalam pengurusan pengesahan terhadap sebuah ormas, ART, apapun itu, syarat untuk mengurus HU itu kalau AHU, kalau dia itu ormas perkumpulan keagamaan, masuk di pasal 12. Nah itu bos. Masuk pasal 12. Pasal 12 ayat Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang ormas. Betul. Itu yang dicari. Jadi bukan pasal 12 aja itu yang dicari. Benar juga. Pasal 12 Undang-Undang tentang ormas. Nah ya, di ayat 1 poin F itu ditentukan surat pernyataan bahwa ormas tidak dalam sengketa kepengurusan di pengadilan atau tidak dalam proses pengadilan. Oke, dua ulangi Pak. Jadi surat pernyataan bahwa ormas tidak dalam sengketa kepengurusan atau tidak dalam proses pengadilan. Nah, saya bertanya sekarang, bukan kepada Pak Ketut Siregar yang doktor ilmu hukum. Salah saya nanya kepada beliau kalau yang saya pertanyaan ini. Justru saya mau tanya kepada kita, Anda yang menonton nih. Pertanyaannya di sana. Jawabannya nggak usah saya sampaikan ke saya. Kalau syaratnya tadi di pasal tersebut dibilang dua hal tadi, yaitu tidak sedang bersengketa dan tidak sedang proses di pengadilan, kemudian dapat AHU, pertanyaannya Ken di caranya mana HU? Jangan Bapak menjawab, ini biar mereka biar Semeton yang jawab. Semeton silakan jawab. Kalau aturan mendapatkan HU sesuai undang-undang adalah tidak boleh sedang dalam sengketa kepengurusan. Yang kedua tidak sedang proses di pengadilan. Sekarang sedang proses pengadilan dan sedang sengketa, lalu dapat HU. Uliji kira-kira mana? Ini HU beneran nggak ini? Saya tidak menjawab, tapi saya ngomentarin. Nah, sebagai umat, sekarang sebagai umat. Saya sebagai umat. Silakan. Kalau prosesnya ini benar, ini tidak mungkin akan keluar. Tetapi kalau keluar ada tanda kutip. Maka dari itu tindak lanjut daripada keluarnya AHU ini. Ya saya lakukan, saya jelasin. Sebagai nasihat hukum, kita sudah ajukan surat. Jelaskan. Itu jelaskan. Saya mengajukan keberatan kepada Kementerian Hukum dan HAM, mengajukan surat ke Menteri kemarin. Hari kemarin saya sudah ajukan. Sudah ada tanda terimanya. Bahwa saya tidak terima AHU itu keluar karena apa? Satu, sedang dalam keadaan diblokir. Itu pertama PADI itu. Kedua, syarat 12 ayat 1F Undang-Undang 17 2013 mengatakan ya diduga. Ini kan karena sedang ada surat sengketa, seharusnya ini tidak keluar. Tapi saya menunggu karena pasal 12 bahwa AHU itu harus keluar, dipastikan tidak ada sengketa dan tidak dalam proses pengadilan. Itu saja. Nah, selanjutnya kesimpulannya silakan umat sedharma semua yang menyimpulkan. Saya hanya mengomentari seharusnya AHU itu tidak keluar karena dua alasan ini. Satu diblokirnya tanggal 2 November 2021, udah lama kan. Nah kemudian di dalam penerbitan AHU mensyaratkan ya dalam pasal 12 ayat 1 huruf F Undang-Undang 17 2012 mengatakan
surat pernyataan, harus ada surat pernyataan bahwa ormas tidak dalam keadaan sengketa kepengurusan atau tidak dalam proses pengadilan. Oke, nah sekarang gini, Simpulkan. simpulkan itu. Nah berarti kan gini, kalau yang tadi tidak surat pernyataan, berarti ada kira-kira surat pernyataan yang bilang bahwa yang dibuat oleh mereka tidak sedang sengketa. Itu nomor satu. Kalau kita bicarakan surat tadi, atau jangan-jangan dibilang tidak sedang di pengadilan, tapi kami melaporkan ini semua ke AHU juga bahwa kita sedang di pengadilan. Nah kira-kira jadi gini, itu tadi kita tidak boleh tentu menuduh gitu kan ya, tapi saya dengar dengan jelas sekali, dengan saya masih normal nih gitu kan ya, selain tentu dipublikasikan berkunjungnya WBT dengan kawan-kawan ke Menteri Kumham gitu kan ya, tapi saya tahu ada orang Kumham berkunjung ke rumahnya WBT di hari Sabtu, nggak tahu tuh Sabtu yang mana, silakan. Nah, saya tahu persis yang mana. Kalau itu saya udah pernah diceritain. Cerita itu ada yang cerita. Ada saksinya. Ada saksi. Jadi tapi saya nggak usah. Tapi ada orang berkunjung ke sana. Nah, yang tahu siapa di sini? Ada. Ya, ada. Nggak usah Selain nanti kita tahu. nanti kita akan jadikan saksi. Betul. Nah itu yang kedua gini, kalau soal berkunjung ke Menteri Hukum dan HAM itu kan sudah dipublish kemana-mana. Ya. Seolah-olah memang sudah dekat beliau itu dengan Menkumham. Ya silakan menunjukkan bahwa kedekatan. Bagus. Bagi saya informasi yang bagus malah. Jadi nanti akan itu sudah kami download dan sudah print. Ya, foto-fotonya itu menjadi salah satu bagian daripada sistem ini loh. Jadi ya Semeton, ini jangan lupa, ini adalah organisasi keagamaan ya. Kalau sampai kita membuat sebuah surat ataupun memakai cara-cara apapun yang curang untuk melaksanakan ini, apapun itu, termasuk kita semua itu kan ya. Nah, kamu paling cicih yang ragu. Nah, kita jangan lupa, kita kan percaya sama Pancasila. Salah satunya percaya dengan Karno Palu. Yen sing percaya aja Karno Palu, dong Hindu soalnya. Dong Hindu. Kalau tidak percaya dengan Pancasila bukan agama Hindu. Nah, kalau itu yang diikuti, maka butuh bongol menjalankan terus gitu jadinya, nanti tidak peduli. Nah, sementara kita bicara ini organisasi agama Hindu yang harus percaya dengan langkah dasar agama Hindu dan Pancasila. Nah, saya tambahkan dikit. Kenapa Parisade PAD Pusat 2001-2026 pimpinan Ide Bagus Marsikal TNI Purnawirawan Ide Bagus Putu Dunia itu tidak mau kesana kesini ngurus, yang penting ngurus. Kalau di blok sudah, sudah ikuti. Jadi di sana memang kami tahu bahwa ini dalam sengketa, tidak mungkin lah ngapain kita ini. Ada siapa yang mengurus ini, notaris itu yang disampaikan di dalam eksepsi itu, notaris ini saya sudah katakan itu melanggar kode etik itu. Notaris betul. Nah, itu melanggar, udah tahu dalam keadaan sengketa. Jangan-jangan notarisnya nggak tahu kita sedang sengketa. Lah ya mungkin. Ya nggak tahu mungkin. Nah, kita bicara sebagai orang normalnya, mungkin notarisnya nggak tahu sedang sengketa. Atau jangan-jangan notarisnya nggak tahu ada pasal 12. Nggak tahu malah. Jangan nggak tahu. Nah, ini Semeton, jangan kita melihat sesuatu itu hanya dari hasilnya saja. Ternyata proses itu perlu, teman-teman. Lebih penting. Penting proses itu. Jadi jangan melihat orang itu hasilnya saja. Orang itu sukses gitu. Prosesnya menjadi sukses itu, tadi biasa. Ini kata-kata yang sangat bagus yang kita dapat hari ini dari ngobrol masih dengan Tuaji Dunia, beliau di meja sebelah tadi itu. Waktu ditanya dengan teman beliau satu lagi yang kita ajak ngobrol tadi, nggak usah sebutkan namanya gitu kan ya. Kan lebih enak Tuaji daripada jadi pebisnis, lebih enak jadi Marskal, Kepala Staf Angkatan Udara. Tuaji ini jawabannya apa? Kalau lulus Akabri langsung jadi KSAU, enak katanya dia. Tapi lulus Akabri mencapai AU itu, dari sini semuanya ini yang berat sekali katanya dia gitu. Wah, itu kita harus paham bahwa proses itu harus dilewati. Jadi untuk mencapai sesuatu itu prosesnya harus diikuti. Nah, jadi untuk tahu bahwa AHU itu kepanjangannya Administrasi Hukum Umum. Ya, jadi ada Dirjen AHU. Kita kenal dirjennya, gitu kan ya. Jadi AHU itu keluar, jangan langsung bilang, wah AHU-nya kan keluar, itu membanggakan. Prosesnya itulah yang kami jelaskan di sini. Prosesnya itu benar atau salah. Nah, benar atau salah prosesnya tersebut. Nah, itu beliau yang tahu. Kita hanya melihat bahwa ada proses yang dilanggar. Ada mungkin yang dilanggar. Mungkin ada proses yang dilanggar. Nah, teman-teman agak gini. Ada yang tanya di Facebook saya kan ya, biasa kalau membuli kan apa aja bisa dibilang gitu kan ya. Kalian memang bisa keluarkan AHU gitu kan ya. Kojel enggak? Itu jawaban saya, kojel enggak. Kenapa? Kita tahu hukum. Jadi kita tahu kalau sedang proses di pengadilan dan sedang ada sengketa kepengurusan, nggak mungkin keluar AHU itu.
Jadi saya bilang kunci lengah, jangan kita diajarin untuk ikut lengah juga, gitu kan. Jadi, nah itulah dia. Nah itu, Bapak ada lagi yang sudah ya. Jadi semeton tadi ada permintaan untuk ikut video di sini untuk ngobrol campur, bukan bagaimana nanti yang lain ikut ribet juga jadinya. Jadi kita tidak approve kalau ada yang mau ikut di video ini. Silakan disimak video ini lalu berikan jawaban Anda, berikan apapun komentar Anda, dipersilakan karena tugas kami hari ini adalah memberikan update apa yang sudah terjadi di pengadilan, apa progresnya sampai di mana. Setiap hari Rabu, teman-teman, kita itu ada sidang. Jadi jadwalnya udah jelas nih, Rabu minggu depan ada lagi, berikutnya ada lagi. Nah setiap selesai sidang, kami akan lakukan live begini. Nah itu, jadi teman-teman, kita ada jawab pertanyaan yang ada, kita tidak juga undang teman-teman untuk ikut dalam video ini, karena waktunya juga tidak banyak. Kita akan mohon pamit segera, saya harus antar Pak Ketut ke airport kembali untuk ke Lampung bertemu keluarganya, dan semoga Pak Ketut selalu diberikan kesehatan. Kami komit berdua ini untuk selalu hadir dalam setiap persidangan hingga tuntas. Itu komitmen kami. Paling tidak berdua ini komitmen begitu, yang lain ikut komitmen kami. Siapa yang bisa hadir itu bagus saja. Oke, itu Bapak, kalau saya ada tambahan sudah, kita pamit yuk. Kita tutup dengan Pramu Santi. Om Santi Santi Santi. Oke, pamit.